Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Sari, NIM 1923044 dari Program Studi Manajemen Pajak. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi. Yang pertama, untuk pemeriksaan SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi yang memiliki penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau melakukan pekerjaan bebas dengan peredaran usaha tidak melebihi 4,8 miliar adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengujian kelengkapan penghasilan yang dilaporkan. Dalam rangka menguji kelengkapan penghasilan yang dilaporkan, pemeriksa pajak dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan data internal Direktorat Jenderal Pajak berupa bukti potong SPT masa pajak penghasilan, pemotongan, dan pemungutan. Yang kedua, pengujian rekening bank wajib pajak. Pemeriksa pajak akan melakukan pengujian sisi kredit dari rekening tersebut dan dikurangi dengan penerimaan yang bukan objek pajak. Dan yang ketiga, perhitungan kekayaan bersih. Kekayaan bersih adalah selisih antara harta dan kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi. Dan yang keempat, pengujian biaya hidup. Biaya hidup adalah seluruh pengeluaran wajib pajak, tidak termasuk pengeluaran yang digunakan untuk menambah kekayaan. Dan yang kedua, kebenaran jenis atau sumber penghasilan yang dilaporkan. Teknik yang dapat digunakan dalam memastikan kebenaran asal sumber penghasilan adalah yang pertama, pemanfaatan data internal Direktorat Jenderal Pajak berupa keberadaan dan penurunan nilai untuk memastikan aset pada SPT pihak yang memberikan warisan. Dan yang kedua, konfirmasi ke notaris dalam hal warisan tersebut dibuat dalam bentuk akte notarial. Dan yang ketiga, kebenaran penerapan norma perhitungan penghasilan neto. Adapun hal-hal krusial terkait dengan penerapan norma perhitungan penghasilan neto yang akan dilakukan pengujian oleh pemeriksa pajak adalah yang pertama, kelayakan wajib pajak untuk menggunakan norma perhitungan penghasilan neto sebagai dasar menentukan penghasilan neto. Dan yang kedua, jenis usaha wajib pajak. Dan yang ketiga, lokasi usaha wajib pajak. Keempat, kebenaran penerapan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Teknik yang dapat ditempuh oleh pemeriksa pajak untuk memastikan kebenaran PTKP adalah yang pertama, pengujian keabsahan dokumen berupa kartu keluarga dari wajib pajak. Dan yang kedua, konfirmasi ke aparat lingkungan seperti RT, RW, atau kelurahan. Kemudian yang kelima, kebenaran penerapan tarif pajak penghasilan. Teknik yang dapat ditempuh oleh pemeriksa pajak untuk memastikan kebenaran penerapan tarif pajak penghasilan adalah dengan melakukan pengujian kebenaran perhitungan matematis. Dan yang keenam, kebenaran kredit pajak yang diperhitungkan. Teknik yang dapat ditempuh oleh pemeriksa pajak untuk memastikan kebenaran kredit pajak yang diperhitungkan adalah yang pertama, dengan pemanfaatan data internal Direktorat Jenderal Pajak berupa bukti potong pajak penghasilan atau surat setoran pajak. Dan yang kedua, konfirmasi ke pihak pemotong atau pemungut pajak. Selanjutnya, pemeriksaan SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan peredaran usaha tidak melebihi 4,8 miliar adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelengkapan penghasilan yang dilaporkan. Dalam rangka menguji kelengkapan penghasilan yang dilaporkan, pemeriksa pajak dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan data internal dan atau eksternal Direktorat Jenderal Pajak yang dapat berupa data laporan hasil audit dari kantor akuntan publik atau data devisa hasil ekspor dan atau data pemberitahuan ekspor barang. Yang kedua, penelusuran angka. Di dalam SPT tahunan pajak penghasilan dilakukan penelusuran angka penghasilan yang dilaporkan pada SPT atau laporan keuangan mundur ke buku besar tambahan sampai jurnal umum. Dan yang ketiga, penelusuran bukti. Penelusuran bukti adalah pemeriksaan bukti yang mendukung transaksi yang telah dicatat atau yang seharusnya dicatat. Dan yang keempat, pengujian keterkaitan. Pengujian keterkaitan adalah pengujian yang dilakukan untuk meyakini suatu transaksi berdasarkan pengujian atas mutasi pos-pos lain yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Yang kelima, ekualisasi atau rekonsiliasi. Ekualisasi atau rekonsiliasi adalah pencocokan dua saldo atau lebih yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Dan yang keenam, permintaan keterangan atau bukti. Permintaan keterangan atau bukti adalah kegiatan untuk meminta keterangan atau bukti kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak secara tertulis. Dan yang ketujuh, konfirmasi.
Konfirmasi adalah kegiatan untuk memperoleh penegasan atas keberatan dan kelengkapan data dan atau informasi yang telah dimiliki kepada pihak lain terkait suatu transaksi yang dilakukan wajib pajak. Dan yang kedelapan, pengujian kebenaran perhitungan matematis. Pengujian kebenaran perhitungan matematis adalah pengujian yang dilakukan untuk meyakini kebenaran perhitungan sistematis seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan atau pembagian dalam laporan wajib pajak. Selanjutnya yang kedua yaitu kebenaran pajak yang telah disetor. Teknik yang dapat digunakan oleh pemeriksa pajak untuk memastikan kebenaran penyetoran pajak pada setiap masa adalah dengan pemanfaatan data internal Direktorat Jenderal Pajak berupa data pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak melalui surat setoran pajak. Yang ketiga, kebenaran penerapan penghasilan tidak kena pajak. Teknik yang dapat ditempuh oleh pemeriksa pajak untuk memastikan kebenaran penerapan PTKP adalah dengan pengujian keabsahan dokumen berupa kartu keluarga dari wajib pajak dan konfirmasi ke aparat lingkungan seperti RT, RW, atau kelurahan. Dan yang keempat, kebenaran penerapan tarif pajak penghasilan. Teknik yang dapat ditempuh oleh pemeriksa pajak untuk memastikan kebenaran penerapan tarif pajak penghasilan adalah dengan melakukan pengujian kebenaran perhitungan matematis. Dan yang kelima, kebenaran kredit pajak yang diperhitungkan. Teknik yang dapat ditempuh oleh pemeriksa pajak untuk memastikan kebenaran kredit pajak yang diperhitungkan oleh wajib pajak adalah dengan pemanfaatan data internal Direktorat Jenderal Pajak berupa bukti potong pajak penghasilan atau surat setoran pajak dan konfirmasi ke pihak pemotong atau pemungut pajak. Sekian penjelasan dari saya mengenai pemeriksaan SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi. Saya ucapkan terima kasih dan saya minta maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.